Halo semuanya, saya Sonia, siswi dari kampus IBGKJ kelas akuntansi. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya yang akan menjelaskan mengenai asuransi. Nah, di sini kita akan membahas pengertian asuransi terlebih dahulu. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak satu berkewajiban membayar iuran. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Selanjutnya mengenai prinsip dasar asuransi. Asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu insurable interest, utmost good faith, proximate cause, indemnity, subrogation, and contribution. Yang pertama mengenai insurable interest, yaitu hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum. Yang kedua, utmost good faith, yaitu suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya, si penanggung ini harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat atau kondisi dari asuransi, dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungkan. Yang ketiga, proximate cause, yaitu suatu penyebab aktif yang menimbulkan akibat tanpa adanya intervensi secara aktif dari sumber yang baru dan independen. Yang keempat, indemnity, yaitu suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Yang kelima, subrogation, yaitu pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Yang terakhir, contribution. Contribution ini hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Yang kedua, ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit, serta menanggung biaya proses perawatannya. Yang ketiga, asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil, yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Yang kelima, asuransi pendidikan. Nah, inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik terutama pada aset pendidikan anak. Yang keenam, asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan pergantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Yang ketujuh, asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Asuransi memiliki beberapa manfaat dan juga landasan hukum. Manfaat dari asuransi yang pertama adalah rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat, alat penyebaran risiko, tabungan atau pinjaman kredit, dan peningkatan usaha. Landasan hukum asuransi adalah Undang-Undang Nomor 2 1992 tentang usaha perasuransian. Adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung.
dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Di dalam asuransi, risiko bisa disebabkan oleh aktivitas personal ataupun aktivitas bisnis. Jenis-jenis risiko meliputi yang pertama, risiko murni. Risiko murni adalah risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian, dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian, maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya, dalam pengertian risiko murni, maka kerugian pasti terjadi, contoh kebakaran, kecelakaan, bangkrut, dan lain-lain. Selanjutnya, risiko spekulatif. Nah, ini kebalikan dari risiko murni. Risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya, ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian. Mengenai risiko individu, adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung jawab. Risiko harta merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian, ataupun kerusakan. Risiko harta ini dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan kerugian secara tidak langsung. Yang terakhir, risiko tanggung-gugat merupakan risiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain, maka ini disebut dengan risiko tanggung jawab. Sekian dari presentasi saya mengenai